Kebakaran gudang kardus di kawasan peternakan 3 Cengkareng, Jakarta Barat ini terjadi Selasa subuh. Besarnya kobaran api menyambar ke rumah warga hingga meludeskan 8 rumah. Petugas bersama warga berupaya memadamkan kobaran api. Diduga kobaran api dipicu korsleting listrik yang menyambar ke bahan mudah terbakar. Karena ada kabel listrik yang putus, terbakar, melambat ke kardus, gudang kardus. Ini berapa bangunan yang kebakaran? Kurang lebih? 8 semi permanen. Tak ada korban dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun sejumlah kendaraan di ruas tol MBZ kilometer 13 Kota Bekasi ini terekam video amatir dari salah satu pengendara. Sebelumnya mobil Fortuner hitam plat dinas Polri melaju tiba-tiba oleng menabrak kendaraan Elf hingga terpental dan menghantam pembatas jalan. Kendaraan Elf baru berhenti setelah sempat terpontang-panting sejauh 200 meter. Hasil pemeriksaan Fortuner merupakan kendaraan dinas Polda Jawa Barat tiba-tiba berubah menjadi plat nomor sipil. Namun terkait perubahan plat nomor kendaraan sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari polisi. Sementara supir yang merupakan anggota Polri diduga mengantuk saat berkendara. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Cipali di Majalengka, Jawa Barat. Penyebabnya diduga korsleting di bagian mesin. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar minibus di ruas tol Cipali. Namun api terus membesar, melahap seluruh bodi mobil. Api diduga berasal dari bagian mesin dipicu korsleting. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Pemirsa, 8 korban banjir bandang yang terisolir dievakuasi tim SAR menggunakan tali menyeberangi sungai berarus deras. Evakuasi berlangsung dramatis. Seorang lansia lumpuh dievakuasi tim SAR gabungan menggunakan tandu diikat ke tali. Sementara anak-anak digendong tim SAR gabungan menyeberangi sungai. 8 warga desa Kalilis Seri Barat, Kabupaten Luwu yang terisolir akibat banjir bandang dievakuasi petugas ke posko pengungsian menggunakan metode Flying Fox. Tim SAR gabungan bertaruh menyeberangi sungai berarus deras karena akses jalan rusak parah, sementara warga membutuhkan logistik dan bantuan medis. Bahwa satu tim juga melakukan evakuasi terhadap 1 orang tua yang kondisi lumpuh dan 3 orang dewasa dan 4 anak-anak melewati sungai tersebut dengan menggunakan Flying Fox. Tim SAR masih mencari 1 korban banjir bandang yang hilang sejak Jumat dini hari. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Terus merugi, pabrik sepatu legendaris di Purwakarta, Jawa Barat tutup dan mem-PHK massal pekerja. Karyawan kini menuntut perusahaan memberikan pesangon maksimal. Video amatir yang merekam saat karyawan mendapatkan informasi penutupan pabrik sepatu ini viral di media sosial. Manajemen mengumumkan penutupan pabrik setelah perusahaan merugi 2 tahun berturut-turut. 233 karyawan kini kehilangan pekerjaan. Ratusan karyawan pabrik sepatu pun mendatangi kantor Serikat Pekerja untuk membantu memperjuangkan hak mereka. Korban PHK massal ini berharap mendapat pesangon PHK dengan nilai maksimal. Organisasi masing-masing kita sudah sepakat itu. Ya kalau saya sebagai karyawan ya sangat sedih lah ada PHK ini ya, karena itu adalah tempat kita cari nafkah gitulah, cari hasil. Itu sedang memperjuangkan untuk diparkir kembali, untuk memperjuangkan hak-hak jadi anggota kami supaya lebih dari yang sesuai ditentukan oleh perusahaan ataupun perusahaan. Pemirsa, bursa calon gubernur DKI Jakarta mulai ramai. Nama sejumlah tokoh pun disebut, termasuk pelawak Eko Patrio yang juga disebut berpeluang menjadi calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Bursa calon gubernur DKI Jakarta mulai ramai.
Nama sejumlah tokoh disebut mulai dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Mensos Tri Risma Harini, hingga artis yang juga anggota DPR, Eko Patrio. Nama Eko bahkan santer maju dalam Pilkada Jakarta nanti hingga disebut berpeluang menjadi calon menteri di kabinet Prabowo Gibran. Ada Pilkada Jawa Barat, ada Bima Arya, udah deklarasi sama Desi ya. Kalau Jakarta ada Zita, ada Fasa, ada Eko. Ya tentu Eko kan calon menteri ya. Meski demikian, kandidat yang diusung nantinya harus berdasarkan kesepakatan koalisi. Komedian Eko Patrio menggeluti dunia politik dan 4 kali terpilih sebagai anggota DPR dalam 4 kali pemilu legislatif sejak tahun 2009 lalu. Pria 54 tahun ini kembali lolos melenggang ke Senayan setelah bertarung di pemilu 2024 ini. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar aksi unjuk rasa bela Palestina menentang genosida yang dilakukan militer Israel terhadap rakyat Palestina. Selain di Jakarta, unjuk rasa dilakukan serentak di 172 kampus Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah berkumpul di depan gedung Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Kampus Universitas Muhammadiyah Cirende, Tangerang Selatan. Mereka menyuarakan penghentian aksi militer Israel yang telah menewaskan 35.000 lebih warga Gaza Palestina. Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Muhammadiyah, Profesor Makmun Murad, menyampaikan pernyataan sikap menuntut penghentian genosida di Palestina yang dilakukan oleh Israel, serta mendesak gencatan senjata secepatnya. Aksi bela Palestina juga berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menolak kekejaman Zionis Israel. Aksi ini juga merupakan solidaritas dan dukungan bangsa Indonesia kepada rakyat Palestina yang hingga hari ini masih dijajah Israel. Mahasiswa juga turun ke jalan sambil konvoi dari kampus 2 dan 3 menuju kampus 1 dengan pengawalan kepolisian. Dalam aksi damai ini dilakukan pembacaan sikap, pernyataan resmi forum rektor serta orasi. Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan juga menggelar aksi damai bela Palestina di depan kampus. Mereka mengecam aksi keji yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Konflik Israel dan Palestina telah berlangsung bertahun-tahun. Selain mengakibatkan rakyat Palestina terusir dari tanah air mereka sendiri, juga telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, terutama rakyat Gaza. Peserta aksi damai juga meminta pemerintah Indonesia untuk mendesak Israel agar melakukan gencatan senjata. Tetap ditertibkan, arus lalu lintas. 4 mantan anak buah Syahrul Yassin Limpo menjadi saksi persidangan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam keterangan saksi, anak sulung SYL kerap menggunakan anggaran negara untuk pengobatan dan perawatan skincare dengan beban biaya yang dipinjam dari vendor. Sepenuhnya, seadil-adilnya, senormatifnya, saya sudah siap. Maafkan saya, CPU, saya siap, Bapak. Oleh karena itu, saya berharap semua normatifnya itu dan saya siap tanggung jawabnya. Saya kira itu yang mulai saya sudah dijawab, saya bahagia sekali dengan jawabannya. Pengakuan Syahrul Yassin Limpo ini diungkap setelah ia mengajukan 3 pertanyaan pada 4 saksi bekas bawahannya di Kementan terkait konfirmasi atas perintah penggunaan anggaran Kementan. Saksi admin keuangan Subkoordinator Rumah Tangga Pimpinan Kementan, Aris Andrianto, mengungkap putri sulung SYL Indira Cunda Tita Syahrul diduga kerap menggunakan anggaran Kementan untuk pengobatan dan perawatan skincare. Ironisnya, anggaran negara yang digunakan putri sulung SYL dibebankan melalui biaya yang dipinjam dari vendor. Koperasi juga ya? Belum pernah, Pak. Di vendor aja? Di vendor. Sementara saksi Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan Ignatius Agus Hendarto juga mengungkap SYL pernah menggunakan anggaran renovasi rumah dinas menteri untuk memperbaiki rumah pribadinya di Jalan Limo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian di PN Tipikor, jaksa menghadirkan 4 saksi yang mengetahui aliran dana korupsi Kementan. Jaksa mendakwa SYL melakukan pemerasan dan gratifikasi 44,5 miliar rupiah bersama 2 anak buahnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Jemi Yasin, dan Pandu Priyo, iNews melaporkan. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 2 kali mangkir dari panggilan KPK, Selasa pagi Gus Mudlor akhirnya datang ke KPK. Gus Mudlor diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan insentif ASN BPPD Kabupaten Sidoarjo. Pasca ditetapkan tersangka, Gus Mudlor melawan balik dengan menggugat penetapan tersangka melalui gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gus Mudlor juga belum ditahan KPK meski sudah berstatus tersangka. Pemirsa, kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT menuai polemik. Iuran pengembangan institut atau uang pangkal juga fantastis hingga ratusan juta rupiah. Mahasiswa juga menolak pembayaran UKT menggunakan skema pinjaman online yang bekerja sama dengan pihak kampus. Kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto berunjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal. Mahasiswa saling dorong dengan petugas keamanan kampus dan memaksa masuk ke dalam gedung rektorat. Akibatnya sejumlah kaca gedung pecah. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung juga berunjuk rasa menolak kenaikan UKT. Mereka juga menolak kerjasama pihak kampus dengan perusahaan pinjaman online Dana Cita bagi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Sementara itu, Universitas Indonesia merilis uang pangkal tahun 2024-2025 yang dinilai fantastis. Uang pangkal tertinggi yakni Fakultas Kedokteran yang mencapai 161 juta rupiah. Uang pangkal ratusan juta ini menuai beragam komentar warganet. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pertandingan Timnas Indonesia melawan Guinea dalam babak playoff Olimpiade Paris 2024 dipastikan akan disiarkan langsung di RCTI pada Kamis malam. Laga ini, pemirsa, akan menjadi pertandingan hidup mati menentukan nasib Timnas di ajang Olimpiade. Masih mau main? Ayo kita fight back, come on! Timnas Indonesia bertekad memetik kemenangan dalam laga playoff Olimpiade melawan Guinea Kamis malam di Paris, Prancis. Laga hidup mati ini akan menjadi penentuan bagi langkah Timnas Indonesia untuk bisa tampil di Olimpiade Paris Juli mendatang. Ketua Umum PSSI kembali membakar semangat para pemain untuk bisa bermain maksimal dalam laga terakhir ini. Kita jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang, permainan 11 orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Masih. Ayo kita fight back, come on! Sebelumnya pertandingan digelar secara tertutup dengan tanpa penonton. Namun FIFA memutuskan pertandingan akan disiarkan langsung di RCTI pada Kamis malam pukul 19. Pemenang babak playoff ini akan langsung masuk grup A bersama tuan rumah Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru.